Halo semua, saya Rininda Kusnul Khotimah and welcome back to podcast Love is ID. Dalam jurnal yang ditulis oleh Dana Boyd, ketimpangan dapatkah media sosial menyelesaikan perpecahan sosial? Kali ini saya akan mencoba untuk membahasnya. Dalam jurnal tersebut, Dana Boyd mengembangkan argumennya seputar dua tesis. Yang pertama, media sosial dapat memperkuat pemisahan sosial yang ada, terutama rasial. Dalam tulisannya, Dana Boyd memberikan sebuah contoh mengenai remaja Amerika yang berkumpul dan dipisahkan oleh kelompok berbasis ras dan kelas. Dapat ditemukan baik di kampus maupun di dunia maya. Lalu, yang kedua, pemisahan sosial seperti itu yang diperpanjang dari kehidupan nyata ke media sosial dapat berkontribusi terhadap ketidaksetaraan sosial karena pengguna media sosial mungkin telah menghasilkan akses yang tidak setara terhadap informasi, pengetahuan, modal sosial, dan jenis sumber daya sosial lainnya. Contoh lain yang menyebabkan perhatian Boyd adalah bagaimana pengguna mengidentifikasi diri secara sosial dengan memilih situs media sosial yang berbeda. Misalnya, melalui wawancara dengan pengguna muda, Boyd menyadari bahwa Facebook menarik lebih banyak pengguna kulit putih, sementara MySpace lebih menarik di kalangan orang kulit hitam. Akan menarik untuk mempelajari fitur atau desain MySpace dan Facebook, apa yang membuat pengguna terpisah dalam hal ini. Saat ini sangat umum bagi pengguna untuk memiliki lebih dari satu akun media sosial. Selain itu, media sosial dapat mengubah ketimpangan yang ada dengan mengurangi beberapa bentuk lama sambil menghasilkan bentuk-bentuk baru ketidaksetaraan. Misalnya, dalam The Annual Cyberbullying Survey 2013, seorang pengguna pria berusia 17 tahun berkomentar, "Saya gay. Saya merasa lebih nyaman di situs web di mana preferensi seksual saya diterima secara luas, seperti Twitter dan Heibo, dan di mana fungsi anonim dinonaktifkan. Dalam hal ini, ketidaksetaraan antara komunitas gay dan non-gay yang mungkin lebih nyata di beberapa area dunia offline dapat dikurangi secara online karena munculnya situs media sosial yang lebih toleran terhadap budaya gay." Baik, sekarang ini saya sudah bersama dengan teman saya, Risma Yuliani. Halo Risma, apa kabar nih? Halo Ninda. Alhamdulillah sehat Ninda. Alhamdulillah. Oke, kali ini saya akan mulai perbincangan kita diawali dengan headline berikut ini. Remaja kerap pakai internet untuk hiburan dan media sosial. Wow. Oke, saya akan mencoba membacakan mengenai artikel ini. Sebagian besar pelajar SMA mayoritas menggunakan teknologi digital untuk hiburan dan media sosial.
Hal ini diakui oleh pelajar dari 4 kota di Indonesia: Bandung, Pontianak, Surabaya, dan Denpasar. Sebanyak 47% pelajar di Pontianak, Bandung 42,2%, dan Surabaya 32% menggunakan internet untuk hiburan. Penggunaan internet untuk bermedia sosial menempati posisi 2 dari pelajar di 3 kota ini. Sementara, proporsi kedua kegiatan ini agak berbalik bagi remaja di Denpasar, sebab mereka lebih banyak menggunakan internet untuk bermain media sosial 33% ketimbang hiburan 24,6%. Oke, artikel ini diambil dari CNN Indonesia. Gimana nih menurut Risma sendiri mengenai artikel yang tadi udah sempat aku bacain? Well, kalau kita melihat dari datanya itu benar banget ya, Nda. Dan menurut aku pribadi, tema perbincangan kita kali ini tuh menarik banget sih. Kalau kita berbicara tentang media sosial ya, wah pasti Facebook sama Instagram sih ya juaranya. Karena Facebook dan Instagram itu adalah salah satu media sosial yang sangat berpengaruh sekali di Indonesia. Udah banyak banget pengguna Facebook dan Instagram di Indonesia. Zaman sekarang siapa sih ya yang gak punya akun Facebook atau Instagram ya kan. Bahkan koran Kompas juga pernah menyatakan pengguna Facebook di Indonesia itu sudah mencapai 11 juta orang. Wow, gila banget sih. Dan dengan keberadaan media sosial ini menurut aku pribadi sangat-sangat membawa perubahan sih, terutama dalam akses komunikasi ya. Kalau dulu tuh kita cuma bisa komunikasi lewat surat atau lewat telepon, tapi di zaman sekarang dengan adanya media sosial komunikasi jadi lebih gampang. Dan banyak banget pilihan media sosial yang kita bisa gunakan untuk komunikasi sama yang lain. Misal ada WhatsApp, Line, Facebook, Instagram, Twitter. Udah banyak banget media sosial yang bisa kita gunakan. Dan kita bisa gunakan media sosial itu bukan hanya sekedar komunikasi, tapi juga sebagai hiburan juga. Misal kita buka Instagram, kita bisa lihat postingan yang teman-teman kita bagikan, atau kita bisa lihat video-video yang menarik, video-video tutorial. Kita juga bisa lihat berbagai macam info di media sosial. Dan media sosial ini kan salah satu bentuk perkembangan internet ya. Jadi kita sebagai pengguna media sosial dan pengguna internet harus bijak dalam menggunakannya sih kalau menurut aku pribadi. Kenapa sih aku bilang kita tuh perlu bijak untuk menggunakan media sosial dan juga internet? Karena gak sedikit juga ada beberapa pengguna internet dan media sosial yang gak bijak dalam menggunakannya. Mereka mengakses internet untuk melihat konten-konten negatif, menggunakan media sosial untuk menebar kebencian, menjatuhkan satu sama lain, memberikan informasi yang tidak benar. Jadi sangat penting banget bagi kita pengguna media sosial maupun internet untuk bijak menggunakannya. Dan ada hal yang perlu digarisbawahi juga, terutama untuk di kalangan anak-anak dan remaja. Perlu banget kita mengawasi mereka dalam mengakses internet, untuk apa aja mereka menggunakan media sosial dan juga internet, apa aja yang mereka akses. Dan sebenarnya banyak banget manfaat yang bisa kita ambil sih kalau kita tuh bisa bijak dalam menggunakan internet. Ada beberapa tujuan atau motivasi anak-anak atau remaja dalam menggunakan internet dan media sosial. Ada 3 motivasi. Yang pertama, mencari informasi. Contohnya untuk tugas-tugas sekolah mereka dengan mudahnya bisa mendapatkan informasi di internet. Yang kedua, untuk berkomunikasi dengan teman-teman mereka. Misal mereka mempunyai teman dari luar kota, mereka bisa dengan mudahnya berkomunikasi, saling bertukar kabar melalui media sosial. Yang ketiga, untuk hiburan, seperti yang tadi aku bilang di awal. Tapi yang perlu diperhatikan oleh orang tua dan juga orang-orang di sekitar adalah tetap mengawasi dan tahu apa aja yang anak-anak atau adik-adik kita akses di media sosial maupun di internet, seperti itu. Oke,
Berarti tadi sempat disebutkan juga ya mengenai 3 motivasi. Berarti Risma sendiri menyetujui bagaimana pengguna media sosial dan konten hiburan didorong oleh kebutuhan pribadi ya. Bener banget tuh, nggak tepat sekali. Nah, kali ini aku pengen tahu juga nih mengenai tanggapan dari seorang Risma Yuliani mengenai ketimpangan, dapatkah media sosial menyelesaikan perpecahan sosial, khususnya para remaja yang terkait media sosial ini ya. Menurut aku pribadi nggak bisa ya ketimpangan itu diselesaikan melalui media sosial, karena media sosial itu bisa aja di media sosial itu orang dengan seenaknya berkomentar yang tidak sesuai dengan porsi yang sebenarnya gitu loh. Jadi tujuannya nggak akan sampai. Udah banyak banget orang-orang yang berkomentar yang nggak semestinya gitu dan nggak sesuai. Intinya tujuannya nggak akan sampai kalau ketimpangan itu diselesaikan melalui media sosial, karena banyak banget nanti pihak-pihak ketiga yang akan tambah memperkeruh gitu ya. Karena sebenarnya dalam generasi saat ini juga gak semua orang menggunakan media sosial sih. Kalau menurut aku ada juga beberapa orang yang dia emang gak memiliki akun media sosial dan menutup diri dia dari media sosial gitu loh. Iya benar. Begitu Rinda. Iya benar, setuju sih. Ya walaupun cuma sedikit ya di generasi sekarang yang menutup diri mereka dari menggunakan media sosial gitu, tapi emang gak bisa dipungkirin juga banyak banget sih dari generasi sekarang yang menggunakan media sosial yang seperti aku sebutin tadi gitu, kayak Facebook, Instagram, Twitter. Dan kalau menurut aku di Indonesia ini anak-anak remajanya tuh kurang demokratis ya, walaupun gak semua sih sebenarnya gitu, tapi kayak mereka udah nyaman di zonanya mereka, terutama di media sosial gitu ya. Ada beberapa juga yang mereka tuh punya lebih dari satu akun, jadi menurut aku kurang demokratis banget sih ya, walaupun gak semua ya, tapi itu menurut pandangan aku loh ya. Menarik nih, kurang demokratis maksudnya seperti apa nih Risma? Rata-rata ya, karena kan seusia remaja itu kan gak mau untuk berpikir hal-hal yang rumit ya, sedangkan ketimpangan itu kan bukan suatu hal yang simple, ketimpangan itu kan suatu hal yang rumit gitu loh. Jadi seusia remaja itu lagi, apalagi remaja di zaman sekarang gitu ya, walaupun gak semua ya gitu, mereka malas banget untuk berpikir hal-hal yang rumit gitu loh. Di usia mereka sekarang tuh mereka lebih memilih enjoy dengan masa-masa remaja mereka, dengan cara mereka bergaul di media sosial, eksis di media sosial. Seperti aku bilang tadi gitu kan, mereka upload kegiatan sehari-hari mereka, mereka upload kegiatan pribadi mereka di akun media sosial mereka, mereka bagikan, mereka post di akun media sosialnya untuk disampaikan ke teman-temannya dalam bentuk identitas diri mereka gitu loh. Oke, sorry gue potong. Identitas diri, maksudnya gimana nih identitas diri? Kita berbicara tentang identitas ya, identitas itu kan mengacu pada ciri khas ya, ciri khas, keunikan, karena identitas itu kan merupakan suatu gambaran mengenai seseorang ya. Kita bisa mengenali orang tersebut melalui penampilan fisik mereka, ciri ras mereka gitu kan, warna kulit mereka, bahasa yang mereka gunakan, penilaian diri, dan persepsi yang lainnya gitu loh. Dan sangat penting sekali untuk mempunyai identitas gitu loh. Identitas itu merupakan suatu hal yang sangat penting, dan identitas dalam konteks masa kini tuh penting banget untuk kita teguhkan ya, karena konsep identitas sendiri juga bisa dilihat dari aspek budaya yang didefinisikan sebagai emosional signifikan, yang membuat seseorang itu dilekatkan pada suatu hal yang membedakannya dengan orang lain, sehingga orang tersebut jadi lebih mudah untuk dikenal. Baik, benar.
sekarang udah jadi suatu hal yang umum dan lumrah juga ya ketika seseorang membagikan kegiatan sehari-hari mereka di media sosial mereka. Karena itu kita bisa lihat terjadi pergeseran budaya di kalangan masyarakat, terutama di kalangan remaja. Mereka bisa membentuk identitas diri mereka dengan mengupload kegiatan sehari-hari mereka di akun media sosial mereka. Jadi seakan-akan hidup mereka tuh bisa dinilai dalam waktu cuman beberapa detik atau menit dengan kegiatan yang mereka share, yang sering mereka share di akun media sosial gitu. Sebenarnya aku tuh kadang gak suka sama orang yang suka menjudge kayak dia enak banget ya, kayaknya dia kelihatannya hidupnya bahagia-bahagia aja gitu. Kalau bisa tahu gitu kan, ya gue sering lihat storynya dia gitu, dia sering jalan-jalan, dia sering hangout sama teman-temannya, pokoknya kayak katanya bahagia banget hidupnya gitu. Nah aku tuh kadang nggak suka ada orang yang ngejudge kayak gitu. Kayak kita nggak bisa nilai hidup seseorang, dia bahagia atau enggak, atau dia menikmati hidupnya atau enggak hanya dengan beberapa detik atau menit yang kehidupan pribadi mereka yang kita lihat di media sosial. Mungkin itu hanya sedikit atau bagian kecil yang kita lihat, atau mungkin itu cuman sisi lain dari kehidupan mereka, tapi ada sisi lain juga kehidupan mereka yang mereka punya yang mereka nggak share di akun media sosial mereka gitu. Jadi gampang banget membentuk identitas diri mereka melalui media sosial. Seperti netizen ya, komentarnya lumayan tuh pedes-pedes. Oke. Pembahasan sangat luas dari sudut pandang seorang Risma Yuliani mengenai media sosial dan ketimpangannya. Dan siapapun yang mendengar podcast ini mungkin sama dengan pandangan Risma Yuliani. Ya kalau sama good, kalau enggak ya enggak masalah juga kok. Risma, ada yang ingin disampaikan kembali mengenai media sosial? Terakhir, aku ingin bilang kepada pengguna media sosial khususnya ya, untuk bisa lebih bijak lagi dalam menggunakan akun media sosial kalian, karena sebenarnya banyak banget manfaat yang bisa kita ambil dalam menggunakan media sosial itu sendiri gitu loh. Kita bisa gunakan itu untuk share hal-hal yang positif, untuk nge-share informasi-informasi yang bermanfaat. Pokoknya banyak banget manfaatnya, dan self reminder juga buat aku, apakah aku tuh selama ini menggunakan akun media sosial aku tuh lebih banyak positifnya atau lebih banyak negatifnya gitu. Jadi intinya aku pengen semua tuh bisa lebih bijak dalam menggunakan akun media sosial masing-masing. Oke, terima kasih sekali Risma Yuliani atas waktunya yang sudah berkenan nih untuk hadir sekaligus berbicara mengenai pembahasan yang menarik ini. Dan makasih banyak ya sekali lagi aku ucapin sudah hadir di podcast aku kali ini. Sama-sama Rininda, makasih juga udah ngundang aku untuk hadir di podcast ini. Seru banget sih pembahasan kita kali ini. Thank you Rininda. Thank you juga. Sama-sama loh Risma. Aku juga nih. Thank you banget loh. Dan kali ini aku ingin mengucapkan terima kasih juga untuk yang mendengarkan podcast aku kali ini. Pembahasannya menarik kan? Next episode aku akan membahas persoalan yang baru. Apa itu? Tunggu di next episode berikutnya ya. Oke? See you next time semua. Stay safe.
Stay healthy, oke?